kombinasi kebijakan dan alat kebijakan lainnya. Sekarang kita telah melihat bagaimana dua kebijakan dapat berinteraksi satu sama lain. Kebijakan yang dibicarakan adalah kebijakan tentang fiskal dan moneter. Ini penting untuk disadari bahwa ada beberapa kebijakan lain yang juga pemerintah dapat lakukan, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perekonomian, serta apa yang terjadi pada perekonomian yang berbeda di setiap dunia. Kita akan diskusikan ini selanjutnya. Namun, ada dua kebijakan lain yang harus kita diskusikan. Apakah Anda ingat bahwa pada awal dari program ini, kami mengatakan bahwa pemerintah benar-benar tidak memiliki banyak alat untuk mempengaruhi perekonomian. Ekonomi itu sangat terdesentralisasi pada keuntungan atau kepuasan organisasi. Pemerintah hanya memiliki sedikit pengaruh di beberapa area, tapi tidak banyak. Kami mengatakan pemerintah hanya memiliki 4 alat. Yang pertama yang telah kita diskusikan yaitu fiskal dan moneter. Kemudian nilai tukar, dan terakhir yaitu kebijakan struktural. Mari kita bahas tentang masing-masing alat tersebut sehingga kita dapat melihat mengapa keempat alat tersebut memiliki efek pada perekonomian dan bagaimana para pihak yang berwenang pikir tentang hal tersebut. Yang pertama, kebijakan nilai tukar yang mengakibatkan pergerakan dalam nilai mata uang. Kita akan berbicara tentang bagaimana nilai mata uang bisa naik atau mungkin bisa turun. Sekarang, suku bunga memiliki pengaruh terhadap nilai mata uang dan kadang-kadang pemerintah akan merubah tingkat suku bunga untuk mengubah nilai mata uang. Mari kita lanjutkan sehingga Anda dapat melihat mengapa hal ini dapat terjadi dan mengapa hal itu mungkin membuat kebijakan moneter dapat menjadi seperti konflik internal. Jadi, ketika suku bunga bergerak, permintaan untuk mata uang akan berubah. Sekarang, apabila penawaran dan permintaan diagram normal, kita dapat menempatkan harga mata uang pada garis vertikal dan memakai garis horizontal untuk jumlah mata uang. Kemudian, gambar kurva permintaan untuk mata uang yang miring ke bawah karena kurva permintaan yang bagus, dan kemudian kurva penawaran untuk mata uang yang miring ke atas, sehingga sedikit seperti diagram penawaran dan permintaan untuk pasar uang. Kurva penawaran bergerak naik, namun tidak vertikal, karena dalam kasus pasar uang, kurva ditetapkan oleh bank sentral. Dalam hal ini adalah orang-orang independen yang akan memutuskan apakah mata uang tersebut akan dibeli atau tidak, atau akankah menjual mata uang untuk kebutuhan mereka. Jadi, ketika kita lihat kedua kurva ini, kita akan menemukan garis keseimbangan yang akan menjadi nilai mata uang untuk pasar internasional. Kita menyebutnya sebagai nilai tukar. Harga ini adalah harga yang akan Anda dapatkan ketika Anda ke pasar valuta asing untuk membelinya atau menjualnya. Jadi bayangkan bahwa pemerintah katakanlah menaikkan tingkat bunga. Hal ini akan menjadi kebijakan moneter yang ketat. Sekarang, beberapa orang yang menginginkan mata uang adalah investor asing, ya kan? Dan para investor asing ketika mereka melihat tingkat suku bunga naik, mereka mungkin akan mengatakan kepada diri sendiri, "Oh, saya ingin mengambil tabungan saya dan menempatkannya di negeri ini, bukan di negeri saya, karena saya bisa mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk investasi saya." Jadi, apa yang akan terjadi ketika tingkat suku bunga naik adalah bahwa uang tertarik ke negara dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, dan kurva permintaan untuk mata uang akan meningkat. Sekarang, jika Anda menggambar ini atau jika Anda melihat grafik, ketika kurva permintaan untuk mata uang naik, Anda dapat melihat bahwa tingkat mata uang itu akan naik, oke? Jadi apa yang terjadi adalah pemerintah telah menaikkan suku bunga atau bank sentral telah menaikkan suku bunga. Jadi kita tahu bahwa ini akan mempengaruhi investasi. Tetapi pada saat yang sama, kemungkinan bahwa hal itu akan mempengaruhi nilai mata uang dengan meningkatkan suku bunga. Lalu apa yang akan terjadi ketika nilai mata uang naik? Coba berpikir melalui bisnis ekspor dan impor, dan Anda akan dapat melihat ini dengan jelas dan intuitif. Ketika nilai mata uang naik, apa yang akan terjadi adalah bahwa ekspor negara Anda, mereka meninggalkan perbatasan dan masuk ke negara lain, tiba-tiba mereka memiliki harga yang lebih tinggi di pasar asing tersebut kan? Karena Anda harus menerjemahkan mata uang Anda yang lebih kuat ke dalam mata uang asing. Jadi apa yang akan terjadi adalah
ekspor Anda akan berkurang dengan mata uang yang kuat, sehingga kita bisa katakan ekspor akan turun. Pada saat yang sama, ketika mata uang Anda kuat, ketika impor masuk, mereka datang dan pada tingkat harga yang terlihat lebih murah untuk Anda. Jadi orang-orang mengimpor lebih karena impor menjadi lebih murah. Jadi, apa yang akan terjadi adalah ekspor turun, impor naik, dan ketika X dikurangi komponen M dari permintaan agregat, semuanya turun. Jadi, rata-rata permintaan sebenarnya bergeser ke kiri, karena ekspor net telah menurun, sehingga Anda dapat melihat bahwa kenaikan nilai mata uang Anda seperti kebijakan ketat bagi perekonomian. Dan pada saat yang sama, jika Anda berpikir tentang fakta bahwa mereka impor yang datang ke ekonomi Anda dengan harga yang lebih rendah, ini akan membantu dengan adanya inflasi. Bayangkan bahwa salah satu impor besar Anda adalah minyak bumi, dan datang ke negara Anda di harga yang lebih rendah. Seluruh ekonomi akan mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih rendah dari harga energi tersebut. Jadi, ketika ada peningkatan nilai mata uang, ekonomi akan melambat, inflasi akan melambat. Itu adalah kebijakan restriktif. Dan ingat, ini dapat digerakkan oleh kenaikan suku bunga. Jadi apa yang kita lihat, kita menempatkan ini bersama-sama. Ketika melihat bahwa kenaikan suku bunga yang dibatasi, jika ada kebijakan moneter, jika kenaikan suku bunga mempengaruhi mata uang, ini juga kebijakan ketat sehingga kedua hal ini saling memperkuat satu sama lain. Oke, sekarang bayangkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral, sedang mencoba untuk berpikir tentang apa yang terbaik bagi ekonomi mereka, dan mereka tahu ada situasi inflasi yang terjadi. Tetapi mereka juga ingin ekonomi mereka tumbuh. Dan mereka mencoba dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka menaikkan suku bunga sebagai kebijakan moneter ketat mereka. Suku bunga yang tinggi akan meluas ke nilai tukar dan mereka akan membuatnya lebih mudah untuk mengendalikan inflasi. Dan itu adalah kabar baik. Mereka mencoba untuk mengendalikan inflasi untuk memulainya. Hal ini menjadi lebih mudah untuk mengendalikan inflasi karena barang impor datang pada harga yang lebih rendah pada saat yang sama. Itu akan menjadi sulit bagi perusahaan Anda ketika akan mengekspor, dan sering perusahaan akan sangat bahagia dengan kondisi itu tetapi ekonomi sedang melambat. Mereka akan bilang, kita tidak akan bisa menjual lagi, sehingga Anda akan menemukan diri Anda dalam konflik. Dan kadang-kadang otoritas moneter akan berbalik dan berkata, kita perlu memotong suku bunga karena kita ingin membantu eksportir. Kemudian, Anda benar-benar melakukan kebijakan ekspansif untuk ekonomi Anda. Anda mencoba untuk melawan inflasi yang tidak persis apa yang Anda inginkan, tetapi Anda membantu eksportir. Kita melihat situasi misalnya di Brasil. Dalam beberapa bulan terakhir di mana Anda mencoba untuk berpikir ada pemikiran Bank Sentral, dan Anda menyadari bahwa apa yang terjadi adalah bahwa mereka terjebak antara keinginan mereka untuk mendinginkan ekonomi mereka dan keinginan mereka untuk membantu eksportir mereka untuk terus menjaga tempat mereka di pasar luar negeri. Jadi, penting untuk memahami bagaimana kebijakan nilai tukar ini bekerja. Sekarang, mari kita bawa dalam arah yang berlawanan. Dan itu akan persis sama, tetapi semua panah bergerak ke arah yang lain. Jadi mari kita bayangkan Bank Sentral memangkas suku bunga. Sekarang mereka lebih rendah dengan suku bunga dan akan memberikan kontribusi melalui permintaan lebih dalam perekonomian. Itu kebijakan ekspansif untuk menyembuhkan kesenjangan resesi. Tapi ketika mereka memotong suku bunga mereka, investor asing yang beroperasi di pasar valuta asing ini akan berkata, Anda tahu apa yang terjadi dengan suku bunga rendah? Mereka akan berpikir akan mengambil uang mereka keluar dari negara asing dan membawanya pulang karena suku bunga yang di negaranya akan jauh lebih baik. Di pasar valuta asing di mana permintaan untuk uang menurun, itu adalah fakta yang harus dihadapinya. Kita menyebutnya sebagai nilai tukar. Harga ini adalah harga yang akan Anda dapatkan ketika Anda ke pasar valuta asing untuk membelinya atau menjualnya. Jadi bayangkan bahwa pemerintah katakanlah menaikkan tingkat bunga. Hal ini akan menjadi kebijakan moneter yang ketat. Sekarang, beberapa orang yang menginginkan mata uang adalah investor asing, ya kan? Dan para investor asing ketika mereka melihat tingkat suku bunga naik, mereka mungkin akan mengatakan kepada diri sendiri, oh, saya ingin mengambil tabungan saya dan menempatkannya di negeri ini, bukan di negeri saya. Karena saya bisa mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk investasi saya. Jadi, ekspor naik, impor turun, X dikurangi ini elemen M dalam permintaan agregat naik.
net yang didapat bersih, dan kami telah memberikan stimulus terhadap PDB. Jadi kami sedang mencari kebijakan ekspansif. Kami menurunkan suku bunga melalui mekanisme investasi, meningkatkan permintaan agregat. Tapi pada saat yang sama melalui pasar mata uang dan juga peningkatan permintaan agregat, karena kita mengekspor lebih, mengimpor kurang, dan perlu diingat juga bahwa ketika mata uang telah jatuh, impor terlihat lebih mahal bagi saya. Dan jika saya harus membelinya seperti minyak bumi atau mungkin peralatan modal, sesuatu yang harus mendapatkan dari luar negeri, maka inflasi akan naik. Jadi kita memiliki tambahan inflasi tambahan yang bisa disebut imported inflation. Dalam situasi ini, sekali lagi Anda akan melihat kontradiksi untuk bank sentral. Mereka sedang memperlihatkan perekonomiannya. Mereka mengatakan kesenjangan resesi. Ketika saya perlu untuk menurunkan suku bunga, mereka menurunkan suku bunga untuk menghidupi dirinya sendiri melalui investasi dan juga melalui pasar mata uang. Dan itu baik. Mereka mendapatkan dorongan dalam permintaan agregat dari kedua belah pihak, memperkuat kebijakan, tetapi inflasi naik cukup substansial karena itu efek yang disebut imported inflation. Jadi sekali lagi, mereka mungkin menemukan dari diri mereka berkata bahwa sebentar, saya ingin memperluas ekonomi, tapi di sini aku duduk dengan inflasi yang sangat tinggi. Saya akan membalikkan kebijakan saya, sehingga hal ini dapat membantu untuk memahami bagaimana pasar nilai tukar bekerja, dan bagaimana tingkat suku bunga mempengaruhi mereka untuk melihat bagaimana alat yang berbeda ini dapat menyebabkan otoritas moneter ketika kita yang kadang-kadang akan terpecah antara dua tujuan yang sering berbeda.